Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milano Putra Pratama dengan NIM D400230131. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa konsep penting dalam elektronika daya, yaitu perbedaan antara power instantaneous, RMS, dan rata-rata, fenomena total harmonik, serta jenis-jenis rangkaian rectifier AC/DC dan konverter DC/DC. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Yang pertama, perbedaan antara power instantaneous, RMS, dan rata-rata dalam sistem kelistrikan. Terdapat 3 konsep utama dalam pengukuran daya listrik. Yang pertama, power instantaneous atau daya sesaat adalah daya yang berubah-ubah seiring waktu dengan perubahan tegangan dan arus. Daya sesaat dihitung dengan rumus PT sama dengan VT kali IT, di mana PT adalah daya sesaat, VT adalah tegangan sesaat, dan IT adalah arus sesaat. Selanjutnya ada RMS, yaitu root mean square, adalah nilai efektif dari sinyal AC yang menunjukkan jumlah daya yang dihasilkan oleh sinyal tersebut seolah-olah bekerja dalam sistem DC. Nilai RMS dihitung dengan VRMS sama dengan seperti TO V kuadrat T dt akar. RMS sering digunakan dalam perhitungan daya karena mencerminkan energi rata-rata yang dikirimkan oleh gelombang listrik. Selanjutnya, power rata-rata adalah daya yang diperoleh dengan menghitung rata-rata daya sesaat dalam satu siklus penuh, yaitu P average per 1 sama dengan 1 per T 0 P T dt. Power rata-rata sangat penting dalam menentukan konsumsi daya aktual dalam sistem listrik. Selanjutnya, penjelasan tentang fenomena total harmonik. Total harmonic distortion atau THD adalah gangguan pada bentuk gelombang listrik akibat adanya harmonisa, yaitu kelipatan frekuensi dari sinyal fundamental. Beberapa penyebab THD antara lain: yang pertama, penggunaan perangkat elektronik nonlinear seperti inverter, jatuh daya, switching, dan motor listrik. Untuk selanjutnya, ketidakseimbangan beban dalam sistem kelistrikan. Yang nomor 3, yaitu penggunaan transformator atau filter yang tidak sesuai. Dampak THD meliputi: yang pertama, menurunnya efisiensi peralatan listrik. Yang kedua, gangguan pada sistem komunikasi dan kontrol. Yang ketiga, pemanasan berlebih pada transformator dan motor listrik. Untuk mengurangi THD dapat digunakan filter harmonik, transformator khusus, atau metode kompensasi daya aktif. Selanjutnya ada jenis-jenis rangkaian rectifier AC/DC. Rectifier adalah rangkaian yang mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah DC. Jenis-jenisnya meliputi rectifier setengah gelombang, yaitu hanya menggunakan satu diode untuk menyarahkan setengah siklus sinyal AC. Selanjutnya, rectifier gelombang penuh, yaitu menggunakan 2 diode pada transformator center tap. Selanjutnya, menggunakan jembatan diode atau bridge rectifier untuk menyarahkan seluruh gelombang. Yang selanjutnya ada rectifier terregulasi, yaitu menggunakan tambahan kapasitor dan regulator tegangan untuk menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil. Untuk selanjutnya
Jenis-jenis rangkaian konverter DC-DC. Konverter DC-DC adalah rangkaian yang mengubah tegangan DC dari satu level ke level lainnya. Jenis-jenisnya meliputi yang pertama buck converter, yaitu menurunkan tegangan DC dari input ke output dengan efisiensi tinggi. Selanjutnya boost converter, yaitu meningkatkan tegangan DC dari input ke output. Untuk yang selanjutnya boost converter, yaitu bisa meningkatkan atau menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada choke dan sweep converter, memungkinkan konversi tegangan dan arus yang lebih stabil dan fleksibel. Konverter DC-DC memiliki aplikasi yang luas seperti dalam kendaraan listrik, panel surya, dan perangkat elektronik portabel yang membutuhkan efisiensi daya tinggi. Selanjutnya untuk kesimpulan dalam sistem kelistrikan, pemahaman tentang daya sesaat, RMS, dan rata-rata sangat penting untuk menganalisis konsumsi daya. Fenomena harmonik dapat mengganggu sistem kelistrikan dan perlu dikontrol. Rangkaian receiver dan konverter DC-DC memainkan peran kunci dalam berbagai aplikasi elektronik dan industri. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih bijak dalam merancang dan menggunakan peralatan elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kelistrikan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.